Halo Tribuners, momen perayaan akan lebih bermakna jika pangan yang dikonsumsi aman dan layak. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi bisnis. Tribuners, menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan dan konsumsi pangan masyarakat meningkat. Namun, kondisi ini juga berpotensi loh diikuti peredaran pangan yang tidak aman seperti produk kedaluarsa atau izin tanpa edar. Nah, melalui cakap-cakap kita kali ini, kita akan membahas pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah serta tips bagi masyarakat agar lebih cermat dan aman dalam memilih pangan. Dan tentu saja Tribuners, kita tidak membahas ini sendirian, telah hadir bersama kita dua narasumber yang kompeten yang akan mengulas langsung pengawasan pangan menjelang momen akhir tahun. Telah hadir bersama saya Bapak Moses Sirait, SSI APT, Kepala Balai Besar POM di Medan. Halo Bapak, apa kabar? Selamat pagi Joy, selamat pagi Tribuners dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Dan di sebelahnya ada Bapak Dr. Andus Citra Effendi Capah, MSP, selaku PLT Kadiskopuk KM Perindak Kota Medan. Halo Bapak. Halo, selamat pagi Joy, selamat pagi Tribuners. Bapak. Gimana tadi perjalanan ke sini? Nah, ya, lancar. Lancar ya. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, saksikan dulu video berikut ini. Nah, itu makanya kita coba cek dari buku ya, minimal 6 bulan lah ya. Oke, langsung aja mungkin yang pertama kepada Bapak Moses ya. Jadi mau tanya nih. Nah, menjelang Nataru, bagaimana nih gambaran umum pengawasan pangan yang dilakukan BB POM di Medan tahun ini? Baik Joy dan Tribuners, sekali lagi kami sapa, salam sehat untuk kita semua. Jadi Badan POM, dalam hal ini kami Balai Besar POM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia melakukan intensifikasi pengawasan pangan. Jadi Badan POM secara keseluruhan ya. Tujuannya untuk apa? Memastikan agar produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat itu adalah produk yang aman, bermutu, tentu berkualitas tinggi sehingga masyarakat yang menikmatinya, mengkonsumsinya mendapatkan manfaat terbaik dan tentu sehat ya. Nah, kami menyebutnya itu intensifikasi karena pengawasan itu sebenarnya rutin dilakukan setiap minggu, setiap bulan di setiap wilayah kerja kami. Mengintensifkan pengawasan yang dilakukan setiap bulan itu karena apa? Kebutuhan pangan kan biasanya naik gitu ya. Untuk mencegah jangan sampai kan pelaku usaha yang misalnya mau mengambil kesempatan ini nih, permintaan pasar banyak nih, udah dropping aja barang dengan kualitas yang mungkin tidak terjamin atau sudah menjalankan kadaluarsa ataupun tanpa izin edar karena pemerintah terbatas kan gitu. Jadi kita mencegah hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti kita mengatakan pelaku usaha semuanya seperti itu, tapi ini kan untuk mencegah. Dan karena ini dilakukan setiap tahun, kami melihat tren hasil pengawasan semakin membaik, secara umum temuan juga semakin berulang. Jadi itu yang kita lakukan di setiap tahunnya di semua hari besar keagamaan, termasuk di Natal dan Tahun Baru ini. Begitu Joy. Oke Pak, nah ya. Jenis pangan apa nih yang menjadi fokus utama pengawasan Badan POM selama periode Nataru? Semua jenis pangan, baik itu pangan olahan ya, gitu ya, pangan olahan, termasuk juga bahan-bahan pangan yang kemungkinan digunakan untuk membuat
makanan ya, kue dan sebagainya, itu semua kita awasi. Nah, yang kita awasi itu meliputi 3 hal. Pertama, memastikan untuk pangan itu tidak kadaluarsa, kemudian tidak rusak, dan juga harus memiliki izin edar. Izin edar ini bisa izin edar dari Badan POM atau juga izin edar dari Dinas Kesehatan atau DMPTSP Kabupaten Kota untuk pangan-pangan yang memang skala rumah tangga yang pangan dengan resiko yang rendah. Jadi 3 hal itu tadi ya, jangan sampai pangannya rusak, kadaluarsa, atau tidak terdaftar. Untuk jenis pangannya, ya semua yang dikonsumsi oleh masyarakat kita awasi, baik dari retail besarnya, dari gudangnya, supermarket, hipermarket, sampai dengan retail tradisional. Kita memang terbatas ya, tetapi kita mencoba menyampling sarana-sarana ya yang distribusinya besar. Harapannya kalau distributor besarnya kita pastikan aman, barang-barang yang dari sana yang akan didistribusikan kan sudah terjamin keamanannya sampai kepada konsumen. Begitu, Joy. Oke, Pak. Nah, berarti Bapak bilang kan tadi sebenarnya bukan hanya di Nataru aja nih yang kita Betul prospek, sekali. tapi setiap minggu, setiap bulan. Nah, tapi kan kita fokus kepada Nataru ini. Nah, sejauh ini udah sejauh mana sih Pak temuan yang makanan yang mau kadaluarsa atau yang ilegal lah kita bilang tidak ada izin? Apakah ada peningkatan dari tahun lalu? Sampai dengan hari Sabtu lalu, karena Sabtu lalu pun kami turun ke lapangan gitu ya. Kami selalu pengawasan itu di Kota Medan, di Pematang Siantar, kemudian di Tebing Tinggi juga sudah gitu ya. Dari 21 outlet atau sarana yang kami periksa, 7 diantaranya ditemukan ada yang kadaluarsa, ada yang tanpa izin edar, ada juga pangan yang rusak. Jadi itu dari segi persentase 19% gitu ya, yang tidak memenuhi ketentuan, dengan nilai keekonomian itu sekitar 12 juta rupiah gitu. Nah, kalau secara angka dari tahun lalu untuk periode yang sama itu temuan itu menurun. Itu makanya saya katakan tadi di awal, sebenarnya kan kesadaran pelaku usaha dan juga kepatuhan pelaku usaha dan juga kesadaran masyarakat juga udah semakin tinggi gitu ya. Dan mereka udah tahu pasti pemerintah turun ini, bukan hanya BPOM loh, Perinda, Dinas Kesehatan, Pol PP dan yang lainnya. Kita melakukan pengawasan, ada yang bersama-sama, ada juga sendiri-sendiri, tapi kan tujuannya adalah memastikan produk itu aman. Jadi trennya kami melihat menurun. Nah, ini juga perlu kami sampaikan, Joy dan para Tribuners, karena pengawasan ini akan kami lanjutkan nanti sampai dengan awal Januari 2026. Jadi selama Desember sampai nanti awal Januari, kami secara nasional, Badan POM sekali lagi, itu melakukan pengawasan sampai dengan minggu pertama Januari. Kerja terus dong, Pak. Badan Ya, POM kita ini. Ya, betul loh, kerja terus, karena ya dulu tren pelanggaran itu cukup tinggi. Saya kebenaran dulu pernah di Indonesia Timur, cukup lama kerja di sana. Dulu tidak sedikit pelaku usaha itu yang pada waktu tertentu dengan sengaja mensuplai barang agak banyak ke sana, mungkin dikira tidak akan diawasi itu di sana, di sana juga diawasi ternyata. Boleh dilihat tren ini itu. Dan baru minggu lalu kan pimpinan kami juga, Kepala Badan POM, mempublikasi hasil pengawasan secara nasional gitu ya. Memang masih ada temuan-temuan seperti itu. Jadi inilah kenapa kami konsisten melakukan pengawasan bahkan sampai dengan awal tahun nanti gitu ya. Karena kebutuhan masih sangat banyak kan. Sampai dengan minggu pertama, minggu kedua Januari kan gitu. Kalau kita di sini kan martabak baru namanya ya, gitu ya, ya kan martabak baru gitu ya, bikin dengan segala kue bermacam-macam. Jadi kebutuhan makanan memang masih sangat banyak, termasuk kebutuhan bahan baku. Makanya kita lakukan pengawasan sampai awal Januari. Sampai awal Januari. Iya. Oke, Pak. Lantas bagaimana nih kalau misalnya ditemukan yang melanggar aturan lah, Baik. tidak sesuai dengan ketentuan, apakah dimusnahkan atau bagaimana? Baik, tentu pertama kita memastikan bahwa
pengawasan ini kan ada dasar undang-undangnya. Pertama Undang-Undang Pangan, Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 23 tahun 2000, Undang-Undang 17 tahun 2023 gitu ya. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di sana kan diatur tuh kalau misalnya ada temuan pangan yang kadaluarsa, ada atau produk yang tidak terjamin keamanannya untuk konsumen, bisa dikasih pembinaan, peringatan, rekomendasi pencabutan izin, karena pencabutan izin kan bukan di kewenangan kami, ada di pemerintah daerah. Kalau memang kita melihat ada unsur kesengajaan, misalnya tahun sebelumnya sudah dilakukan pengawasan dari temuan, dan tahun ini ada temuan ada unsur kesengajaan, mens reanya, ya niat jahatnya ditemukan, bisa sampai dengan proses penyidikan. Iya, karena kami di Badan POM juga diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyidikan di bidang obat dan makanan. Kalau dalam hal ini soal makanan gitu. Jadi mulai dari pembinaan, peringatan, kemudian prostisia. Tapi terkait produk nanti kita lihat kalau memang di lapangan jumlahnya misalnya hanya sedikit gitu ya, itu langsung kita perintahkan untuk dimusnahkan oleh pemiliknya, disaksikan oleh petugas. Tapi kembali nanti kita lihat tuh, ada nggak unsur kesengajaannya? Oh, tahun lalu ini temuannya ada gitu ya, jumlahnya besar. Nah, tahun ini masih ada temuan lagi. Ini kan Berulang. kok tidak ada perubahan kan? Ini kita lihatlah dalam hukum itu namanya mens rea, kan gitu. Dan kalau itu ditemukan, ya kita nanti gelar kasus, kita lihat apakah memang itu ada unsur pidananya. Kalau iya, ya bisa dilakukan proses hukum gitu. Tetapi ini perlu kami tegaskan juga ya, bukan itu menjadi prioritasnya. Kita kan berharap ini adalah kesadaran dari pelaku usaha ya, gitu ya. Jangan karena takut dihukum lah, janganlah, gitu ya. Tetapi karena ini adalah tanggung jawab mengedarkan produk yang memang harus berkualitas bagi masyarakat. Kalau produknya nggak bagus, Bapak dan Pak Capa gitu ya, Bapak Kadis dan Joy dan Tribuners, itu dosa ya. Jadi jangan jangan dosa. Ya, menjual pangan kadaluarsa rusak dan tanpa izin edar, dosa ya Dek ya, dosa. Jadi jangan dilakukan. Jangan nakal gitu. Jadi kita membangun kesadarannya juga gitu. Apalagi kan Pak, kok misalnya makanan udah tahu nih kadaluarsa baru ditutup lagi. Kalau seperti itu memang itu sudah dapat banget menstreannya, dan itu ada pasalnya, saya lupa pasal berapa, tetapi di undang-undang itu memang dikatakan ya dengan sengaja ya, misalnya menutupi informasi, ya menghilangkan informasi itu bisa dikenakan sanksi hukum, iya. Jadi itu niat jahatnya kan udah dapat banget tuh, udah dapat banget. Iya, itu kalau seperti itu. Monggo disampaikan, dilaporkan, kita bisa lakukan penelusuran dan penindakan yang tegas seperti itu. Iya. Gitu. Nah, Joy mau move dulu ke Bapak Capah nih ya. Iya. Oke Pak Capah, bagaimana nih peran Diskop UKM Perindak Kota Medan dalam pengawasan pangan menjelang Nataru ini? Terima kasih Joy, terima kasih Tribuner. Saya dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Panjang sekali. Jadi dalam rangka Nataru, singkatan daripada Hari Besar Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Medan sudah jauh-jauh sudah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi atau yang diprediksi akan terjadi, sehingga pemerintah Kota Medan sudah melakukan program kegiatan dalam mengantisipasi hal tersebut. Apa yang terjadi biasanya kalau menjelang hari besar agama Islam, misalnya bulan Ramadan dan hari raya, juga ini Natal dan Tahun Baru, itu biasa cenderung harga cenderung naik. Itu pertama. Kemudian barang naik, barang langka. Betul. Langka. Jadi untuk itulah Pemko Medan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan melakukan intervensi, salah satunya melakukan pasar murah. Pasar murah. Jadi pasar murah ini dilakukan dengan mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, khususnya pada Natal dan Tahun Baru. Tujuannya pertama, salah satunya adalah untuk
menghindari terjadinya kenaikan harga, untuk menekan kenaikan harga. Kemudian juga untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi kalau khusus tahun baru ini, Nataru ini, kita buat di 51 titik. 53 titik, di 21 kecamatan di Kota Medan. Jadi ini dilaksanakan selama 10 hari. Dan memang antusias masyarakat untuk membeli barang-barang yang diperjualkan ke dalam lokasi-lokasi tersebut memang cukup tinggi karena harganya memang jauh lebih murah. Itulah yang pertama. Jadi sudah dianggarkan memang dari anggaran APBD Kota Medan, baik menjelang Hari Raya Idul Fitri juga Hari Raya Nataru, itu dilaksanakan pasar murah. Kalau khusus karena mungkin di Kota Medan mayoritas kita Muslim, dia titiknya lebih banyak, lebih banyak dibanding dengan Nataru. Dan memang hal tersebut sangat mempengaruhi harga dan juga kemauan masyarakat, daya beli masyarakat untuk membeli. Masyarakat ini memang cukup antusias dalam hal pasar murah tersebut. Itu pertama. Yang kedua yang kita lakukan juga seperti pengawasan sama yang dilakukan oleh Kepala Balai. Yang kita lakukan adalah mengecek pasar-pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional yang di Kota Medan ini menjadi barometer, ada dua yang paling penentu, yaitu pusat pasar, satu lagi pasar petisah. Jadi makanya kemarin pada saat kita melakukan bersama dengan Pak Wali Kota dan tim mencari dua pasar tradisional, kita pilih kemarin ke pasar tradisional di pusat pasar, dan kemudian pasar modernnya kita pilih untuk tahun ini sebagai sampel itu di Toko Irian Jalan Karya. Apa yang perbedaan yang ditinjau di pasar tradisional? Yang ditinjau di pasar tradisional bagaimana keadaan harga. Ternyata dengan adanya sudah berbagai tim pemerintah daerah, bahkan ada tim inflasi daerah, harga kita temukan di pasar pusat pasar ternyata relatif stabil. Bahkan pada saat kita kunjungan bersama Pak Wali Kota Pak Riko Triputra Bayu As di sana kemarin, yang langsung berbincang-bincang dengan para pedagang, bahkan ada kecenderungan ada harga turun dibanding dengan minggu-minggu sebelumnya, seperti harga cabai dan sebagainya. Jadi cukup memuaskan kita, ternyata program yang direncanakan secara matang sebelumnya mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, kita cenderung pada hari-hari besar akhirnya bisa diantisipasi dan harga tidak naik. Itu pertama. Kemudian pada saat kita pengecekan di pusat pasar modern, salah satu yang kita sampel pada saat itu bersama Pak Wali Kota itu di Toko Irian namanya. Ya, memang ditemukan juga memang yang barang kadaluarsa. Kadaluarsa, ya. Tapi kami memperhatikan sepertinya kadaluarsa tersebut bukan karena kesengajaan, tapi mungkin karena kelalaian dan sebagainya. Dan itu kita ingatkan dan kita melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang dilakukan juga dengan Balai Pengawasan Obat Makanan. Jadi ini yang kita lakukan. Kemudian juga kenapa kita berpikir jauh-jauh ke depan ini harga bisa cenderung naik, cenderung naik. Program pemerintah kan ada namanya Satuan Pemenuhan Pangan Gizi atau SPPG. Di Kota Medan sudah ada SPPG yang terbangun dan sudah lengkap dengan sarana prasarananya sebanyak 103. 103, walaupun yang beroperasional sampai saat ini sejumlah 73. Jadi ada 31 lagi tinggal hanya operasionalnya. Jadi jumlahnya 103 sampai hari ini yang tahun 2025 ini. Dan memang program di Kota Medan SPPG ini jumlahnya direncanakan itu 255 SPPG, dapur SPPG. 255. Jadi memang jumlah karyawannya itu cukup bagus. Bayangkan kalau satu SPPG 45 sampai 47 orang nanti, itu kali 255 udah berapa jumlah. Kemudian satu SPPG itu menangani atau memberikan makanan gizi gratis tersebut kepada 3.000 penerima manfaat. Baik penerima manfaatnya yang dari peserta didik maupun non peserta didik.
Dari jumlahnya itu cukup banyak. Tentu program ini kalau sekarang SPPG di Kota Medan yang beroperasi ada 73, yang nantinya sampai 103, bahkan nanti sampai 255. Bayangkan jumlah yang dibutuhkan untuk kebutuhan ini. Kebutuhan telur berapa, kebutuhan beras, daging, sayur, buah, nah ini dia. Jadi memang pengaruh ini tentu kita antisipasi kemarin ini, ini permintaan pasti banyak. Ini bisa-bisa harga naik. Betul. Nah ini, tapi karena sudah ada program yang kita lakukan intervensi tersebut, sepertinya tidak begitu signifikan kenaikannya. Paling-paling yang berpengaruh ini kami melihat adanya bahan pokok mungkin karena adanya bencana alam kita, sehingga banyak juga barang-barang yang harus kita distribusikan ke daerah bencana ini paling. Tapi ini sepertinya kami lihat kalau di Kota Medan tidak ada harga yang begitu signifikan naik, dan ketersediaan bahan makanan juga bahan sembako umumnya tetap tersedia dengan baik. Begitu juga pengecekan kami di pasar modern juga kan kita lihat juga bukan cuma hanya barang-barang kadaluarsa yang kita cek, kita cek juga ketersediaan. Apakah tersedia bagi yang konsumen yang selalu berbelanja ke pasar modern. Kemudian selain juga ketersediaan juga kita cek juga harga juga kita cek. Apakah tapi rata-rata harga tidak begitu ada yang menonjol, bergejolak dalam harga pasar, sehingga situasi kondisi kita lihat relatif stabil. Itu dia kemudian masalah di pasar modern. Selanjutnya ini kan ada rencana ini pembangunan koperasi Merah Putih. Nah ini mungkin perlu juga kami sampaikan sekaligus kepada Tribuners, kepada Joyce juga kami sampaikan bahwa program Pak Presiden Prabowo yang untuk mencanangkan koperasi Merah Putih di Kota Medan telah terbentuk koperasi Merah Putih sejumlah 151 sejumlah kelurahan yang ada. Nah, makanya baru-baru ini setiap kelurahan sudah terbentuk kepengurusannya, sudah badan hukum sudah terbentuk. Baru-baru ini Pak Wali Kota meresmikan salah satu gerai pembangunan koperasi Merah Putih kelurahan di Tanjung Selamat. Dan akan berlanjut ini, akan berlanjut membangun bangunan berikutnya, dibangun gerai-gerai, gedungnya yang ukuran 20 kali 30 meter, dan ini mungkin ini nanti rencana setelah nanti ada 151 koperasi kelurahan Merah Putih yang ada Kota Medan ini bisa berkolaborasi dengan SPPG tadi. Nah, ini harapan SPPG. Saat ini memang kerjasama koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi, yang ada di Kota Medan, itu kerjasama dengan pihak Bulog. Misalnya dalam pendistribusian beras SPHP, kerjasama dengan pihak Pertamina menyalurkan gas LPG yang 3 kilo, dan juga ini ada sudah surat juga dari Kementerian Perdagangan juga ada rencana juga untuk mendistribusikan minyak goreng. Nah ini, jadi ini program pemerintah ini cukup signifikan dan cukup matang ini bisa berkolaborasi, sehingga kehidupan dan juga nanti peredaran, perputaran keuangan, perputaran distribusi pangan dan sebagainya ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi harapan kami berharap kepada warga masyarakat, kepada seluruh stakeholder yang ada, kita tentukan tidak bisa berdiri sendiri. Seperti kami Dinas Koperasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas-dinas yang lain, dan juga termasuk seperti Balai POM. Ini kolaborasi kerjasama ini akan membentuk situasi kekuatan yang bisa menerobos dan juga bisa mencapai apa yang harapan daripada Pak Presiden Prabowo tersebut. Jadi Pak Wali Kota, Pak Riko Triputrawas selalu menekankan kepada kami agar program-program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah kota juga kita tetap berkolaborasi, dan apa yang menjadi cita-cita visi misi daripada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota bisa berjalan dengan baik. Demikian kami sampaikan, Tribuners. Lengkap ya, Tribuners. Penjelasan dari Bapak Capah, berarti ini tinggal pelaksanaannya ya kan Pak? Karena kalau kita lihat dari hal-hal yang mau diciptakan, dibangun itu udah cukup matang, tinggal pelaksanaannya nih di lapangan, pasti ditagih nih sama Tribuners nantinya Pak. Oke, nah ada nih sedikit ya dari tadi Bapak udah menjelaskan, tapi ada satu yang belum kita sentil, yaitu mengenai UMKM. Pasti kan ada aja nih permintaan melonjak terhadap
UMKM ya, permintaan terhadap UMKM ini, entah mungkin kue atau makanan dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih Pak pembinaan kepada mereka mengenai lonjakan ini, lonjakan permintaan? Jadi UMKM itu kita juga memiliki UMKM binaan. UMKM binaan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dalam hal ini tentu UMKM yang kita bina tersebut, kita selalu sambung rasa, selalu berhubungan, berkomunikasi di masing-masing bidang, di masing-masing kelompok-kelompok, sehingga bagaimana juga antisipasi adanya kebutuhan yang di produk daripada UMKM tersebut menjelang Nataru ini. Kita bahas menjelang Nataru tentu ada peningkatan. Di sini kita lakukan pembinaan dan sosialisasi, itu sudah kita antisipasi sebelumnya. Sehingga para UMKM binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan sepertinya sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kebutuhan pokok tersebut yang dibutuhkan para warga masyarakat khusus Nataru ini, misalnya jenis-jenis kue dan lain sebagainya dapat terpenuhi. Bahkan mereka berlomba-lomba bersaing untuk membuat kemasan yang semakin lebih baik. Semakin lebih baik, karena saat sekarang ini memang yang dicari masyarakat ini kan rasa dan juga kemasannya. Tampilannya juga harus Tampilannya meyakinkan. juga, apalagi buat oleh-oleh. Nanti ke Medan banyak yang pulang kampung juga bawa oleh-oleh. Ini peranan UMKM Kota Medan ini sangat berperan sekali dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan tersebut, Pak Joy. Gitu saja. Berarti sudah diantisipasi. Antisipasi. Jadi untuk Tribuners nih ya, tadi seperti yang dibilang Pak Capa, yang pertama sejauh ini dilihat harga relatif stabil, baru kebutuhan pasokan juga aman. Nah, jadi Tribuners yang mau belanja nih boleh. Itu 10 hari ya tadi ya Pak pasar murahnya? Khusus pasar murah untuk dalam rangka Nataru itu 10 hari. Mulai kapan Pak? Mulai tanggal 10 sampai tanggal 20. Oke, berarti tanggal 20 hari Minggu ya? Ya, jadi artinya Sabtu kemarin. Jadi sebelum hari besar hari Natalnya lah. Memang kita antisipasi sebelum hari Natal besarnya itu antisipasi. Oke, Tribuners ada yang udah ke pasar murah nggak? Kalau ada boleh komen nih di kolom komentar. Nah, Joy mau tanya juga nih kepada Bapak Moses ya, pastinya dari hal-hal mengenai penyaluran pangan di Nataru ini, ada imbauan apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada Tribuners atau tips ya yang bisa disampaikan agar masyarakat lebih cermat dan aman dalam memilih bahan pangan? Baik, sebelum saya ke tips gitu ya, saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Bapak Kadis Perindakop UMKM ya, soal pendampingan UMKM. Jadi pendampingan UMKM juga saya intens melakukan. Beberapa bulan terakhir ini baik dengan Pemda gitu ya. Bahkan undangan beberapa Pemda yang terakhir dari Batubara, dari Dairi, dari Tanah Karo, dengan BUMN, kita melakukan itu semua supaya produk mereka itu terjamin standar produksinya. Jadi kalau untuk UMKM, kalau kita bicara pangan itu ada namanya CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau itu sudah terstandarisasi, nanti mereka mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar, tergantung kualifikasi produknya. Kalau industri rumah tangga, PIRT, ke dinas perizinan gitu ya, kabupaten kota. Kalau yang resiko menengah tinggi dan skala industri besar, tentu ke Badan POM. Tujuannya untuk apa? Supaya produk-produk mereka itu bisa didistribusikan kemanapun. Betul. Ya, jadi sesuai dengan undang-undang pangan yang mengatakan produk yang beredar di Indonesia itu kan harus memiliki izin edar. Nah, makanya kalau sudah punya izin edar, produk itu bisa di retail modern, gitu ya. Kalau dulu mungkin jualannya hanya dari mulut ke mulut, kata orang sana sini. Nah, dengan mereka memiliki izin edar, mereka sudah bisa jual dimanapun, bahkan dijual ke seluruh Indonesia. Bahkan ini mungkin agak sedikit lebih jauh ya. Beberapa waktu lalu juga kami berkolaborasi juga dengan Bea Cukai Kuala Namu untuk pendampingan UMKM yang ekspor. Wow. Gitu. Jadi ini juga boleh kami sampaikan
jangan pernah sungkan untuk mendaftarkan produknya ke Badan POM. Ini pasti kita akan dampingi. Ya, jadi karena urusan kami dengan kami ini, Bapak Kadis dengan Joy dan para Tribuners, bukan soal pangan loh. Ini Mbak Joy cantik gini kan, menawan gini, Pak Kadis cakep gitu kan. Kosmetik kan juga dibutuhkan, itu izinnya harus BPOM juga. Itu juga kami dampingi gitu. Jadi ini juga boleh ya ke pelaku usaha, jangan sungkan. Karena kadang-kadang orang di luar sana bilang urusan ke pemerintah termasuk BPOM itu sulit. Betul. Mahal gitu ya. Enggak gitu ya. Itu sebenarnya sangat mudah. Silakan datang ke kantor gitu ya, tanyakan prosedur resminya. Bahwa ada standar-standar harus dipenuhi. Iya, kan gitu. Standar ruangan ini aja kan ada. Ya kan, untuk membuat ruangan supaya menjadi tempat rekaman yang bagus ada standarnya. Apalagi untuk makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk membuat ini kan tentu adalah biaya dari pelaku usaha itu sendiri. Tapi kalau urusan izinnya langsung ke pemerintah itu membayar PNBP sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah untuk UMKM ya. Itu pun didiskon 50% untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Jadi jangan pernah sungkan. Kalau Dinas Perindak Kota melakukan pendampingan, kami juga gitu ya. Data-data kita elaborasi juga. Kalau mentoknya di sini, kita coba komunikasikan ke pelaku usahanya. Kadang-kadang mereka bilang kan, waduh ini kadang-kadang juga masyarakat merasa semua harus didaftarkan ke BPOM. Enggak. Ada produk yang cukup didaftarkan ke ini kok, ke dinas koperasi. Dinas pemberi izinnya tentunya adalah Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. PTSP. Ya, tetapi kan ada UMKM yang didampingi oleh Dinas Koperasi. Dinas Koperasi, didampingi kami oleh BUMN, Dinas Kesehatan. Ini banyak banget. Jadi semua bahu-membahu kok untuk UMKM ini. Jadi percayalah UMKM di Kota Medan, bahkan kalau kami dengan skop wilayah kerja kami, termasuk di seluruh Sumatera Utara, kami bersama Balai POM di Tanjung Balai dan Lokatoba, silakan daftarkan produknya. Kami akan dampingi dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang tipsnya Joy gitu ya. Kami punya tagline yang sangat sederhana. Namanya ceklik gitu ya. Jadi logo BPOM itu adalah tanda centang. Centang itu, ceklik itu singkatan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jadi kalau mau beli produk gitu ya, cek dulu kemasannya utuh nggak gitu. Jangan-jangan udah bocor, jangan-jangan udah robek, menggelembung barangkali. Menggelembung itu biasanya karena ada kandungan bakteri yang tumbuh di sana. Kalau bocor jangan-jangan digigit tikus gitu ya kan. Oh iya, kalau misalnya katakanlah ya roti misalnya, kalau udah kempes kan masuk angin, rasanya sudah nggak enak, pasti juga cepat basi dan rusak. Jadi kemasannya saja harus diperhatikan. Kemudian cek labelnya. Label itu ada syaratnya loh, dan itu di dalam pendaftaran produk itu yang kadang-kadang UMKM sangat membutuhkan. Label itu mulai nama produknya, jenis produknya, izin edarnya, saran penyajiannya, halalnya, kode produksinya, saran penyajiannya, semua harus lengkap. Gitu. Klaimnya juga jangan sampai berlebihan, lebay. Overclaim ya. Overclaim itu melanggar aturan juga. Nah, di sini kadang-kadang pelaku usaha merasa kok dihalangi, kok di ini enggak. Kan semua ada aturannya gitu. Kalau pangan jangan klaim seolah-olah sebagai obat, gitu kan. Kalau mau klaim sebagai obat ya daftarkan sebagai obat gitu. Ada kok jalurnya gitu ya. Jadi label harus dicek dengan baik. Kemudian izin edar. Izin edar itu adalah satu identitas yang diberikan kepada satu produk, bahwa produk tersebut sudah melalui tahapan pendaftaran, kemudian tahap evaluasi, yang mana produk itu dinyatakan aman, bermutu, dan bermanfaat gitu. Ya kan, sama seperti kita kalau kita kan punya identitas KTP kan, gitu. Produk itu juga punya identitas. Nah, kalau untuk pangan itu izin edar MD kalau produk dalam negeri, diikuti oleh 15 angka di belakangnya. Kalau produk dari luar itu BPOM RIML, makanan dari luar. Nah, kemarin temuan kami kebetulan hari Sabtu lalu saya ke salah satu retail modern gitu ya, dan memang kita cek masih ada beberapa produknya yang memang belum ditempelkan atau belum dipasang label
label ML-nya gitu ya, izin edar dari luarnya gitu. Nah, ini sedang evaluasi apakah memang itu benar-benar impor secara resmi ataupun ilegal gitu ya. Nah, dari label itu kita bisa lihat tuh. Dari izin edar itu bisa kita lihat. Jadi, perhatikan betul-betul izin edarnya gitu ya. Dan izin edar itu biasa tahapannya kan itu cukup panjang tuh. Ya. Termasuk nanti kehalalannya kan ataupun tidak kan sudah pasti terlalui dulu sampai dia mendapatkan izin edar gitu. Jadi ini sangat penting untuk dicek oleh para konsumen. Kemudian yang terakhir lah kadaluarsa. Jangan sampai produknya ya terdaftar, kemasannya bagus, labelnya lengkap, ternyata sudah kadaluarsa kan gitu. Iya, kadaluarsa itu adalah batas akhir sebuah produk itu masih dinyatakan aman, layak untuk dikonsumsi. Nah ini kadang-kadang pelaku usaha bilang begini, kita makan nggak apa-apa kok Pak, gitu, nggak mati gitu. Sekarang pertanyaannya kita nunggu mati dulu, gitu kan kita. Nunggu masa rasa sakit dulu, kan enggak ya? Gitu ya Joy ya, gitu ya. Belilah, konsumsilah, juallah yang kualitasnya masih kualitas yang terbaik. Itu jangan sampai merugikan ke masyarakat, gitu ya. Itu kan cek tadi, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa, dan terakhir adalah cek kantongnya semoga. Boleh ya, enggak itu tambahan aja gitu ya. Gitu. Semoga aman ya gitu. Rezekinya melimpah. Amin. Amin. Iya, Ya, amin. bersama-sama kita aminkan. Amin. Amin. Itu tadi ya. Itu Joy tipsnya. Jangan lupa ceklik. Ceklik, Oke. ya. Bapak barangkali ada mau menambahin? Baik, saya akan menambahi. Kepala Balai menyampaikan ada tagline-nya. Kami pun punya tagline. Oke. Jadi kita tunggu Betul dulu. ya, Pak? Kita tunggu dulu. Nah, pertama Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan juga selain pengecekan kadaluarsa, pengecekan harga, termasuk juga dinas kita juga menangani masalah pengecekan tera timbangan. Ya, timbangan artinya ukuran timbangan, termasuk sampai SPBU demikian dicek. Kita juga punya tugas kewajiban pengawasan tersebut. Untuk itu harapan kami kepada pelaku usaha, marilah menjaga integritas. Iya. Integritas kejujuran agar timbangan itu sesuailah dengan ketentuan. Jangan terjadi kecurangan karena mencari, memperoleh, menginginkan keuntungan yang lebih besar, sehingga kita melakukan kecurangan. Harapan kami kepada pelaku usaha melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan berharap kepada warga masyarakat dan juga kepada para pelaku usaha untuk tetap menjaga integritas. Itu pertama. Kemudian juga kita juga mengawasi juga termasuk minuman beralkohol. Minol, singkatan minol. Nah, itu kita lakukan. Jadi untuk itu Medan, Pemerintah Kota Medan seperti sampaikan tadi, memang selalu terus bekerja dengan memiliki tagline. Tagline Kota Medan itu Medan untuk semua, semua untuk Medan. Jadi Ya, tanpa keren. membeda-bedakan siapapun orangnya, Medan untuk semua, semua untuk Medan. Ini kira-kira tagline kita. Terima kasih Tribuners, terima kasih Joyce atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ya. Bapak, terima kasih ya sekarang. Boleh jadi- satu lagi, satu lagi boleh Pak? Boleh. Ya, karena ini perlu kami sampaikan gitu ya. Jadi semua pelaku usaha, kami mengajak dari pelaku usaha yang bertanggung jawab, masyarakat juga, jangan ragu, tanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan ke nomor Siduma, Balai Besar POM di Medan di 0811 6060 533. Atau satu lagi Horselai 0821 4567 9021. Oke, nanti kita buat di bawah ini ya Tribuners. Iya. Jadi jangan kalian sungkan-sungkan untuk bertanya. Betul. Karena malu bertanya sesat di jalan. Iya, bukan sesak napas ya. Iya. Susah di jalan dulu baru sesak napas, Pak. Iya. Oke, terima kasih kepada Bapak Moses ya sudah Terima datang kasih. ke Tribun Medan, kepada Bapak Capah Ya, juga terima kasih. sudah datang kepada Tribun Medan dan udah memberikan tips, masukan, juga memberitahu bagaimana kondisi di lapangan kepada Tribuners sekalian. Mungkin nih Tribuners belum tahu Pak, karena update-nya kan terkadang kita malas nyari, maunya muncul aja gitu ya. Jadi melalui Tribun Medan disalurkan kepada Tribuners. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang udah menonton acara ini sampai selesai. Ya, selamat berlibur Natal dan Tahun Baru. Mudik pulang bertemu keluarga, hati-hati di jalan. Bapak barangkali mau mudik juga nggak?
Ya, mudik tapi di sini-sini aja. Pak Capa juga. Ya, mudik di sini aja. Mudik di sini-sini aja ya. Iya. Ya, selamat berlibur juga kepada Bapak Capa, Bapak Moses ya, bertemu dengan keluarga, salam kepada keluarga. Baik, kalau begitu aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu lagi di episode Sampai selanjutnya. ketemu, selamat Natal bagi yang merayakan, selamat tahun baru.